Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rida Safita Nur Sadrina dari kelas 11 IPS 2, MAN 1 Bandar Lampung. Di video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi tentang Imam Junaid al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim al-Junaid ibnu Muhammad ibnu Junaid al-Baghdadi. Ia lebih populer dengan panggilan al-Junaid al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawan, Persia, atau yang sekarang dikenal dengan kota Iran, dan wafat pada 298 Hijriah atau 910 Masehi. Imam Junaid al-Baghdadi belajar ilmu tasawuf kepada pamannya yang bernama Syekh Sari al-Sakati dan al-Harits al-Muhasabi. Sejak kecil, al-Junaid terkenal sebagai anak yang cerdas, sehingga sangat mudah dan cepat belajar. Di samping sebagai seorang sufi, Junaid juga sebagai seorang pedagang. Beliau meneruskan usaha ayahnya sebagai pedagang barang pecah belah. Dia adalah sufi yang zuhud, tetapi dia tidak membuat hidupnya terlalu sederhana dan menjauhi kehidupan yang enak. Pada akhir hidupnya, ia diakui sebagai imam. Imam Junaid meninggal pada hari Jumat 298 Hijriah atau 910 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya sekaligus gurunya. Pemikiran tasawuf Junaid belum tersusun secara sistematis, hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan verbalnya, sehingga pemikiran tasawufnya baru banyak ditemukan dari tulisan-tulisan murid-muridnya yang mengutip pendapatnya. Ajaran tasawuf al-Junaid berpusat pada konsep khauf dan raja. Takut atau khauf membuat kabit atau rasa susah. Harap atau raja kepadanya membuat menjadi basil atau lapang. Al-Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan hidupnya. Baginya, orang arif adalah orang yang tidak terikat waktu. Pemikirannya tentang ma'rifat terbagi menjadi dua, yaitu ma'rifat ta'aruf dan ma'rifat ta'arif. Ma'rifat ta'aruf adalah bahwa Allah memberitahukan orang banyak akan hal-hal yang menyerupai dirinya. Adapun arti ma'rifat ta'arif adalah Allah memberitahu orang banyak tanda-tanda kekuasaannya dalam cakrawala dan dalam diri manusia. Kemudian secara halus terjadilah benda-benda menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Corak tasawuf yang dikembangkan oleh al-Junaid al-Baghdadi ini menjadi rujukan bagi ajaran tasawuf di kemudian hari, sehingga muncul komunitas sufi yang mengambil sanad dari beliau. Di kalangan sufi, al-Junaid dinilai sebagai guru awal dan mendapat gelar syekh atau penghulu kaum sufi. Nah, ini fakta-fakta tentang Imam al-Junaid. Yang pertama, walaupun diberi karunia harta yang banyak, tetapi gaya hidupnya jauh dari kemewahan. Yang kedua, sebagian besar kekayaannya disumbangkan kepada orang-orang sufi yang miskin. Yang ketiga, Imam al-Junaid tidak menyukai politik, apalagi terjun ke dunia tersebut. Yang keempat, al-Junaid menyibukkan diri dengan memanjangkan sholat, memperbanyak puasa, dan sangat senang membaca Al-Quran. Ia lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku. Demikian sudah penjelasan saya tentang materi tokoh ajaran tasawuf al-Junaid al-Baghdadi. Semoga dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.